Katanya kalau ngomong sama pasangan itu bisa mengademkan suasana. Tapi kenapa ya? Kok saya ngomong sama pasangan justru malah memperkeruh suasana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi sama saya Canum Kamil di channel YouTube Canum Kamil. Dan sahabat-sahabat sekalian, konon katanya masalah-masalah dalam rumah tangga itu terjadi karena jarang komunikasi. Ada beberapa yang nanya, saya udah nyoba komunikasi kan, tapi justru malah berantemnya malah jadi lebih kencang. Ada apa ini yang gara-gara yang terjadi kalau terjadi hal seperti ini? Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekarang kayak gini dulu. Pernah nggak kita ngerasain kayak gitu tadi? Ngomong sama pasangan, bukannya bikin jadi lebih reda, tapi malah jadi bikin makin males buat ngomong. Kenapa bisa terjadi? Karena sekarang coba kita bayangin kayak gini dulu ya. Bayangin kondisi seperti ini. Misalkan, bagi istri gitu ya, suami jarang nyapa Anda, jarang ngomong sama Anda. Tapi suami cuma datang sama Anda kalau misalkan minta jatah malam doang. What? Ya, jatah malam. You know what I mean lah. Rasanya gimana itu? Kalau datang cuma minta jatah doang. Ya kesel, ya rasanya mungkin tidak dianggap ya mungkin atau apapun itu. Dan sebaliknya sahabat-sahabat sekalian, bayangkan seorang suami. Kalau misalkan suami ya didatengin sama istri, kalau dia cuma mau bilang gini doang, "Pak, sekolah anak belum dibayar. Pak, itu listrik udah habis, Pak. Pak, wifi kita mati, Pak, belum dibayar. Pak, itu ledeng bocor, Pak. Pak, itu, Pak, itu, Pak." Cuman gitu-gitu doang. "Pak, uang belanjaan belum, Pak." Cuman gitu doang. Rasanya gimana? Ya, gitu deh. Rasanya mungkin campur aduk ya. Maka sahabat-sahabat sekalian, coba nih sekarang kita lihat. Ini loh, padahal yang diomongin dari tadi, permintaan suami ke istrinya, permintaan istri ke suaminya, ini adalah hal-hal yang sedemikian penting tentu untuk dilakukan. Kok penting? Ya iya, emang mintanya ke siapa lagi? Masa suami minta jatah ke yang bukan istrinya? Kan nggak boleh. Dan juga sebaliknya, masa istri minta kebutuhan-kebutuhan seperti itu tadi ke bukan suaminya? Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya memang betul, hal-hal penting itu memang penting untuk dilakukan. Tapi sekaligus jadi pembelajaran buat kita bahwa kalau kita dalam pernikahan hanya ngomongin hal-hal yang penting aja, hambar tuh pernikahan seperti itu. Maka karena itu, kita nggak bisa cuma ngomongin yang berat-berat aja. Tapi justru perlu untuk ngomongin yang ringan-ringan, ngomongin yang nggak penting. Alias banyakin bercanda sama pasangan kita. Kenapa kita perlu banyakin ngomongin yang nggak penting sama pasangan kita? Ya sama, kita kan perlu membangun hubungan menjadi seorang sahabat sama pasangan kita kan. Dan kalau Anda punya sahabat dulu SD, SMP, SMA, kuliah misalkan, ada nggak obrolan-obrolan yang sedemikian tidak penting itu terjadi sama sahabat Anda itu? Kayaknya ada ya. Entah itu ngomongin kecengan, nggak penting kan? Ngomongin apa lagi? Ngomongin film misalkan, ngomongin komik yang dibaca, ngomongin novel yang dibaca, dan ngomongin yang nggak penting lainnya. Tapi justru itu merekatkan bonding. Dan sebaliknya, ketika misalkan Anda sudah membangun kerekatan yang baik dengan seorang sahabat tersebut, ketika Anda mau curhat ngomongin hal-hal yang penting, itu justru lebih enak. Maka banyakin ngomongin hal-hal yang nggak penting sebelum ngomongin hal-hal yang penting. Itu kepentingan pertamanya untuk membangun bonding. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk yang keduanya, bonding ini juga pentingnya juga adalah biar gini, karena kita sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri, tentu kita bukan sosok yang sempurna. Maka kita pasti bisa berbuat salah sama pasangan kita. Dan kebayang nggak kalau misalkan bonding itu kita bangun dengan kuat, pasangan mungkin kecewa, betul, tapi kecewanya tuh ibaratnya kayak erat klep gitu kuat. Tapi kalaupun misalkan longgar dikit, longgarnya dikit gitu, nggak gampang longgar kayak gini, tapi longgarnya dikit, seret, dan ini masih bisa dikuatin lagi. So, seperti itu sahabat-sahabat sekalian.
Maka kalau misalkan kita mau ngomongin hal-hal yang sekiranya penting, coba kita pastikan dulu. Misalkan nih ya, saya tuh gimana ya, saya tuh pengen banget pasangan saya berubah. Loh, kalau misalkan pengen pasangan berubah, bisa. Yang penting pasangan nyaman dulu nggak sama kita. Kalau pasangan itu nggak nyaman sama kita, tiba-tiba kita pengen langsung gatal, pengen nasehatin dia, kira-kira nasehatnya masuk nggak? Atau mental jangan-jangan? Ya, itu. Makanya guru saya Pak Irwan Novelli pun sempat bilang, kalau sebelum nginstalin sesuatu ke pasangan kita, bangun dulu kenyamanan. Karena kalau ternyata kita langsung install ke dalam benak pasangan kita, boleh jadi bakal menimbulkan penolakan. Dan boleh jadi justru bakal menimbulkan pertengkaran-pertengkaran lebih lanjut dalam kehidupan pernikahan kita. Maka sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, kenapa ya kok saya komunikasi sama pasangan saya kok langsung gampang marah, malah jadi bikin suasana lebih keruh? Mungkin itu adalah sebuah pertanda jangan-jangan bonding yang terbangun antara kita dan pasangan kita mungkin belum erat. Maka yuk eratkan, kuatkan, rekatkan. Semoga dengan hal itu untuk menginstall sesuatu insya Allah bisa jadi jauh lebih ringan. Silahkan buat Anda coba di dalam rumah Anda mulai dari sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.